Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Andi Murim, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Balikpapan, dengan fasilitator Bapak Muksin SS MPD dan pengajar praktek Bapak Nafik Doni Agustan ST SPD. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan terkait dengan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Paradigma inquiry apresiatif. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan dimunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. 1. Buat pertanyaan utama. 2. Ambil pelajaran. 3. Gali mimpi. 4. Jabarkan rencana. 5. Atur eksekusi. Model manajemen perubahan tahapan Bagja. 1. Buat pertanyaan. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. 2. Ambil pelajaran. Dimaksudkan memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan nantinya pembelajaran. 3. Gali mimpi. Berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. 4. Jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dilakukan. 5. Atur eksekusi. Membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu terwujudnya kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. 1. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaannya. 1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. 2. Mencari referensi dan praktek baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. 3. Mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah 1. Siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? 2. Teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya? 3. Bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah 1. Mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. 2. Mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah
membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, melakukan kolaborasi melalui tim teaching atau memberikan pembelajaran berbasis teknologi, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten hal tersebut. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran, pemberian reward kepada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab memonitoring agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Kesimpulan, setelah mempelajari inquiry apresiatif dan bagja, dapat disimpulkan bahwa sekolah adalah salah satu tempat untuk membangun pemahaman tentang kebermaknaan hidup bagi murid sesuai keunikannya masing-masing. Keunikan itu kita gali dengan jalan menuliskan mimpi-mimpi itu pada gambaran visi. Perlu adanya perubahan yang mendasar dan upaya terus-menerus. Tujuan visi yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari keadaan saat ini. Visi membantu kita untuk mencermati keadaan saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.